Bab 1121, Galaksi Yuheng yang khawatir, Hongye yang khawatir. Mengikuti kata-kata Chen Chang'an, Ning Bingxian dan Ming Qing, yang masih tercengang, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ning Bingxian tersenyum manis, rambut pirangnya berkibar, dan melangkah menaiki Gunung Abadi. Pada saat berjalan menaiki Gunung Abadi, benar saja, tekanan yang mengerikan dan tak terbatas mengalir turun seperti gelombang besar, dan tampaknya memusnahkannya menjadi abu. Namun, pada saat berikutnya, paksaan yang mengerikan dan tak terbatas itu menghilang. Membuatnya tidak merasakan kekuatan yang mengerikan. Segalanya tampak begitu biasa-biasa saja. Pada saat ini, Ning Bingxian mendapat perhatian dari banyak orang, serta para dewa itu. Mereka semua memperhatikan Chen Chang'an dan berjalan ke puncak 10.000 kaki. Tanpa kecuali, ketika mereka melihat Ning Bingxian, yang belum menembus alam para dewa, mereka berhasil menaiki tangga, yang membuat mereka semua mengubah wajah mereka. Satu persatu, mata mereka membelalak, penuh ketidakpercayaan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin wanita ini bisa memanjat Gunung Abadi? Dia seharusnya tidak mampu menahan tekanan Gunung Abadi ini. Dia akan musnah dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Pemandangan di depan mereka ini benar-benar telah menumbangkan kognisi mereka. Pada saat ini, Ning Bingxian telah berjalan di belakang Chen Chang'an. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an lagi. Mereka tahu bahwa Ning Bingxian dapat memanjat Gunung Abadi dan tidak mati, yang semuanya pasti karena bantuan Chen Chang'an. Jika tidak, Ning Bingxian tidak akan mampu melakukannya sama sekali. Tuan Anshen, Tuan-tuan, tunggu aku. Ming Qing mengikuti dengan saksama. Tentu saja, di bawah perlindungan kekuatan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Ming Qing ini juga aman dan sehat, tanpa cedera. Para dewa itu, yang menyaksikan pemandangan di depan mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mata mereka bergerak. Mengapa ini? Mereka telah berada di sini selama ratusan ribu tahun, dan mereka tidak berani memanjat Gunung Abadi. Sekarang, orang-orang yang lebih lemah dari mereka telah datang, dan mereka dengan mudah memanjat Gunung Abadi. Apa maksud semua ini? Di bawah tatapan semua orang, langkah Chen Chang'an tidak tergesa-gesa, dengan Ning Bingxian dan Ming Qing berjalan menuju istana surgawi abadi di puncak Gunung Abadi. Meskipun Gunung Abadi adalah sebuah tangga, setiap langkah akan ada paksaan yang mengerikan dan tak terbatas. Bagi penguasa ilahi, setiap langkah yang mereka ambil sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, di Chen Chang'an ini, dia membawa Ning Bingxian dan Ming Qing, tetapi dia tampaknya tidak merasakan tekanan apapun, dan dia dengan mudah membawa mereka ke puncak Gunung Abadi. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menaiki ratusan anak tangga. Melihat pemandangan ini, mereka harus menghela nafas. Chen Chang'an ini, dia pasti akan dapat mencapai puncak Gunung Abadi. Melihat Chen Chang'an melayang pergi, hati mereka bahkan lebih tidak menyenangkan. Di sisi lain, di Galaksi Yuheng, dengan penantian cemas dari 12 dewa Jepang, leluhur Taisang dari keluarga Ri datang ke Galaksi Yuheng dengan sekelompok anggota keluarga Ri yang telah berkultivasi ke alam berdaulat ilahi. Ketika mereka datang ke sini, mereka tanpa basa-basi memancarkan kekuatan mereka sendiri yang menakutkan. Kekuatan ilahi yang terpancar dari mereka adalah teror yang tak terbatas, seolah-olah semburan gunung dan tsunami meletus, menyapu seluruh Galaksi Yuheng. Di Galaksi Yuheng yang tenang, tiba-tiba terjadi keributan. Semua orang gemetar di bawah kekuatan ilahi yang mengerikan ini, dan tidak ada yang bisa menahan kekuatan ilahi yang tak terbatas ini, selama dia berada di Galaksi Yuheng, dimanapun dia berada atau dimanapun dia bersembunyi.
Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan ilahi yang tak terbatas ini. Satu persatu, wajah mereka berubah drastis, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berkultivasi ke puncak Roh Kudus, barang antik tua yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun berdiri gemetar dari peti mati. Ya Tuhan! Ya Tuhan, aku adalah dewa, ada begitu banyak dewa, bagaimana mungkin ada begitu banyak penguasa ilahi yang datang ke galaksi Yuheng, apa yang terjadi? Di galaksi Yuheng, semua biksu merasa sangat tidak nyaman, dan di bawah tekanan tak terbatas ini, ada perasaan bencana yang akan segera terjadi. Ini bukan hal yang baik. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang terjadi pada galaksi Yuheng dan mengapa begitu banyak dewa datang ke galaksi Yuheng yang kecil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Tidak diragukan lagi, itu adalah fantasi yang membuat semua orang merasa tidak masuk akal. Tidak dapat dipercaya bagi semua orang. Pada saat yang sama, semua orang yang tinggal di bintang Tiongkok kuno tiba-tiba merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dan tak terbatas ini. Ketika Hong Ye, yang sedang berkultivasi di pohon keberuntungan, merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dan tak terbatas ini, dia tiba-tiba terbangun dari latihannya, wajahnya berubah drastis, dia melihat ke kejauhan, matanya menjadi sangat bermartabat. Bagaimana mungkin kekuatan ilahi yang mengerikan seperti itu tiba-tiba muncul di galaksi Yuheng, setidaknya keberadaan tertinggi di atas Dewa Bintang 4. Ada napas dewa lain, ya Tuhan, setidaknya napas ratusan dewa, bagaimana ini mungkin? Hong Ye gelisah, dan selalu ada perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah mereka datang untuk bintang Tiongkok kuno? Hong Ye menelan ludahnya, sedikit takut. Hari ini, saudara Chang'an tidak berada di bintang Tiongkok kuno, dan Hong Ye pasti takut. Jika para dewa itu benar-benar datang untuk bintang Tiongkok kuno, maka Anda tidak mengenal daun merah sama sekali. Apa yang harus Anda lakukan? Dia tidak punya pilihan selain bergegas pergi ke Zixin dan Ziyue untuk membahas apa yang harus dilakukan. Bab 1122, Patriark Tertinggi Ri Yuanyang, Raksasa yang Menakutkan. Di langit berbintang galaksi Yuheng, saat ini, seorang pria parubaya berdiri dengan acuh tak acuh. Orang ini adalah salah satu leluhur besar keluarga Ri. Namanya adalah Ri Yuanyang. Saya melihat orang ini, tinggi dan tegap, dengan tulang belakang lurus, rambut emas panjang diikat ke kuil, dan hosta aneh disisipkan di dalamnya. Dia tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki senjata ajaib apapun. Mata itu sangat aneh, seolah-olah sangat dalam, penuh dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, menelan jiwa, membuat orang tidak dapat melihat. Saat ini, arah yang dia lihat adalah bintang Tiongkok kuno. Di depan Ri Yuanyang, ada 12 dewa Jepang, yang merupakan orang-orang yang sama yang datang ke tingkat langit berbintang ini untuk menanyakan situasi bintang Tiongkok kuno. Ri Yuanyang berbicara, suaranya kuat dan agung. Tetapi untuk mencari tahu, apa yang terjadi dengan kematian nenek hari itu. Seorang Raja Dewa Jepang menjawab dengan hormat. Melapor kepada leluhur Taisang, kami telah menanyakan tentang pembunuhan nenek hari itu. Sejak awal, dia adalah putra dari ibu mertua dari Ri Xinghe menemukan keberadaan Dewa Pohon Keberuntungan, dan datang jauh-jauh ke galaksi Yuheng, tetapi bertemu dengan pembangkit tenaga listrik misterius di sini. Di galaksi Yuheng, semua orang menghormatinya sebagai Dewa Anshen, dan Dewa Anshen ini bernama Chen Chang'an. Yaitu, dia mendapatkan Dewa Pohon Keberuntungan, dan kemudian membunuh Ri Xinghe. Setelah itu, ibu mertua hari itu mengejar sampai ke galaksi Yuheng. Bahkan jika dia tirani, dia tetap dilenyapkan oleh Chen Chang'an itu. Berbicara tentang ini, wajah penguasa ilahi menjadi sangat serius dan takut. Leluhur Taisang,
Saya curiga bahwa Chen Chang'an ini tidak sederhana. Saya mendengar bahwa ketika dia membunuh nenek hari itu, dia tenang, dan dia tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya. Agaknya Chen Chang'an ini pastilah keberadaan tertinggi dalam legenda. Ri Yuanyang mendengarkan dan mendengus dingin, keberadaan tertinggi. Ibu mertua dari telah berkultivasi ke alam Dewa Bintang 6, dan merupakan pembangkit tenaga listrik peringkat teratas dalam urutan pertama langit berbintang yang tak berujung. Dia meninggal di tangan Chen Chang'an. Jika informasi yang Anda tanyakan itu benar, maka pihak lain itu sangat mungkin berada di alam Dewa 7 Bintang. Dan Ri Yuanyang juga berada di alam ini. Selain dia, di seluruh keluarga Ri, ada 2 Dewa Bintang 7. Mereka adalah kekuatan tertinggi keluarga Ri. Ri Yuanyang berkata dengan dingin. Jika orang ini benar-benar Dewa Bintang 7, yang cukup untuk merajalela di langit berbintang tingkat ke-7 dan menciptakan kekuatan abadi, aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia meringkuk di langit berbintang tingkat pertama yang kecil ini di galaksi seukuran telapak tangan tengah. Chen Chang'an, tenangkan sarafmu. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Selanjutnya, Ri Yuanyang membuka pikiran spiritualnya dalam sekejap. Indra ketuhanannya seperti jaring yang tak berujung, langsung menenggelamkan seluruh galaksi Yuheng, dan bahkan menyebar ke galaksi yang lebih jauh. Di galaksi Yuheng, ada ratusan juta makhluk, dan tidak ada makhluk yang bisa lolos dari tatapan indra ketuhanannya. Dia tampaknya adalah langit berbintang, satu-satunya dewa tertinggi, yang memandang rendah dunia, dan dunia adalah satu-satunya yang menghormatiku. Bintang Tiongkok kuno yang berjarak ratusan juta mil, saat ini Hong Ye, Zixin, Ziyue, dan sekelompok bawahan Chen Chang'an, Wu Ming, Zhu Baji, keempat komandan. Ekspresi mereka serius, dan mereka semua mendiskusikan kekuatan ilahi tak terbatas yang tiba-tiba turun, dengan firasat yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, kulit Hong Ye berubah, tubuh Jiao gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Sungguh indra spiritual yang mengerikan, ini setidaknya adalah pusat kekuatan tertinggi dari para Dewa Bintang 6, hanya mereka yang setingkat dengan nenek hari itu. Mengapa keberadaan yang begitu kuat muncul di galaksi Yuheng? Apa yang dia cari? Hong Ye menelan ludahnya dan sangat gelisah. Mungkinkah dia sedang mencari Huaxia Guxing, saudara laki-laki di Chang'an? Di sisi lain, Ri Yuanyang menarik indera ilahinya. Dia mendengus dingin, menatap bintang kuno Huaxia, pohon ilahi keberuntungan. Setelah itu, Ri Yuanyang mengulurkan tangan kanannya. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan sebuah tangan raksasa lahir, menutupi langit dan matahari, dan itu langsung menghancurkan dunia sejauh ratusan juta mil dan meraihnya ke arah bintang Tiongkok kuno. Pemandangan tangan raksasa ini sangat mengejutkan sehingga hampir semua makhluk di galaksi Yuheng melihatnya. Mereka menggigil. Mereka sangat jelas, di sini di galaksi Yuheng, malapetaka lain akan datang. Saya bertanya-tanya apakah Lord Anshen dapat menahannya. Pada saat yang sama, ada beberapa makhluk yang merasa takut dan ingin melarikan diri dari galaksi Yuheng. Bab 1123, semuanya baik-baik saja, bernapaslah lega. Pikiran spiritual Ri Yuanyang menyebar ke seluruh dunia dan setiap sudut galaksi Yuheng. Sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari tatapan Ri Yuanyang. Meskipun, di sisi galaksi Yuheng, beberapa orang merasakan ketakutan yang besar dan ingin melarikan diri. Namun dengan dengusan dingin dari Ri Yuanyang, kekuatan supernatural yang tak terbatas, dalam sekejap. Semua biksu di galaksi Yuheng menjadi sasaran semacam kekuatan represif dan berhenti di tempat, tidak dapat bergerak sama sekali. Semua biksu, ekspresi mereka penuh dengan kepanikan, kekhawatiran,
ketakutan, ketakutan. Tidak seorang pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi. Kengerian macam apa yang akan dialaminya. Mengerikan. Pada saat ini, mereka memiliki perasaan, seolah-olah pada saat ini mereka telah menjadi domba yang akan disembelih, daging ikan di papan lengket, siap untuk disembelih kapan saja. Hidup mereka berada di tangan teror yang tidak dikenal. Pada saat yang sama, tangan raksasa yang menakutkan yang dikembangkan oleh Ri Yuanyang secara langsung menembus ratusan juta mil dan meraih bintang Tiongkok kuno. Tangan raksasa yang mengerikan itu menutupi langit dan matahari, menghancurkan yang kering dan mencabut kebusukan, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Saat ini, di bintang kuno Huaxia, semua orang telah melihat pemandangan yang mengerikan ini. Itu memberi mereka perasaan malapetaka yang akan datang, bahwa kematian akan datang. Di Hongye, wajahnya pucat dan sangat ketakutan. Benar saja, itu untuk bintang Tiongkok kuno. Mungkinkah kekuatan di balik ibu mertua hari besar itu datang kepada kita untuk menyelesaikan akun? Tangan raksasa yang mengerikan ini sepenuhnya berevolusi dari semacam kekuatan supernatural tertinggi. Itu dapat dengan mudah menghancurkan galaksi. Aku tidak tahu apakah bintang kuno Huaxia dapat menahannya. Ekspresi Zixin serius, dan wajah kecilnya juga tampak pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tangan raksasa yang menakutkan itu. Tangan raksasa yang tak terbatas menutupi langit, hampir membuat dunia menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika saudara Chang'an tidak berada di bintang Tiongkok kuno, tetapi masih ada kekuatan pelindungnya di bintang Tiongkok kuno, kita akan baik-baik saja. Ziyue mengangguk, sepasang mata indahnya memancarkan cahaya. Benar sekali, aku percaya bahwa saudara Chang'an pasti punya cara. Bahkan jika saudara Chang'an tidak ada di sana, tidak ada seorang pun yang akan dapat melukai bintang Tiongkok kuno atau makhluk apapun di bintang Tiongkok kuno. Gemuruh, tangan raksasa itu jatuh, menyebabkan keruntuhan besar di kehampaan, dan kegelapan tak berujung muncul, menyebabkan kehancuran besar. Pada saat ini, hati semua biksu dan semua makhluk di bintang Tiongkok kuno tiba-tiba menyusut dan hampir berhenti berdetak. Pada saat ini, mereka tidak bisa melawan, mereka hanya bisa percaya pada Chen Chang'an. Taruh semua harapan kalian pada tubuh Lord Anshan. Hanya dia yang bisa melawan semua ini. Kalau tidak, hanya ada satu takdir yang menunggu mereka, dan itu adalah jalan buntu. Ledakan, tangan raksasa yang menakutkan itu akhirnya mendarat di bintang Tiongkok kuno. Namun, mereka merasa lega. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat mengerikan meletus dari bintang Tiongkok kuno, yang dengan mudah menjinakkan serangan dari Ri Yuanyang. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan Ri Yuanyang. Bintang Tiongkok kuno tidak rusak sedikit pun. Alam, semua makhluk di bintang Tiongkok kuno juga aman dan sehat. Pada saat ini, semua orang merasa lega dan akhirnya bisa bernapas lega, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan untuk sisa hidup mereka. Selamat. Kami selamat, tangan besar yang menakutkan. Itu tidak membunuh kami. Bintang Tiongkok kuno ini memiliki perlindungan Lord Anshan, dia tidak bisa membunuh kita. Ya, Lord Anshan tidak terkalahkan, kita tidak perlu takut pada apapun. Bab 1124, Sialan, Bintang Tiongkok kuno yang tidak bisa dipecahkan. Dengan tangan raksasa mengerikan yang dimainkannya, tiba-tiba dengan mudah hancur oleh energi bintang kuno Huaxia. Ri Yuanyang tiba-tiba mengerutkan kening, dan di matanya, ada cahaya dingin yang berkedip-kedip. Bagaimana ini? Planet itu jelas memberiku perasaan yang biasa-biasa saja. Mengapa energi yang begitu mengerikan tiba-tiba meledak dan benar-benar menghalangi seranganku?
Mata Riyuan yang dalam, seolah-olah melihat melalui 10.000 tahun dalam sekejap, matanya langsung tertuju pada bintang Tiongkok kuno. Dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Chen Chang'an tidak termasuk di antara bintang-bintang Tiongkok kuno. Tetapi mengapa kekuatan bintang kuno Huaxia begitu mengerikan? Tampaknya dia masih meremehkan Chen Chang'an. Agaknya, ledakan kekuatan tiba-tiba dari bintang kuno Huaxia menahannya. Semua ini karena pukulan balik yang ditinggalkan oleh Chen Chang'an di bintang kuno Huaxia. Di bintang-bintang Tiongkok kuno, semua makhluk hidup telah melihat sepasang mata besar itu, tinggi di atas, menatap dunia, menatap semua makhluk hidup. Makhluk-makhluk ini takut bahkan jika itu adalah daun merah. Suara Hong Ye bergetar, dia sedang melihat kita. Mereka pasti ingin melakukan sesuatu kepada kita dan menghancurkan bintang Tiongkok kuno. Tiba-tiba, terdengar suara dengusan dingin, menyebar ke seluruh dunia. Dengusan dingin ini, seperti Hong Zong Dalu, mengguncang wajah semua orang hingga pucat, dan jiwa mereka tampak hancur. Kengerian yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Selanjutnya, sebuah lingkaran matahari besar yang tak berujung muncul. Cahaya keemasan bersinar di seluruh dunia. Cahaya keemasan ini bahkan lebih menyilaukan, menyebabkan rasa sakit di mata, membuat semua orang tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Kemudian, lingkaran matahari besar ini jatuh dengan ganas ke arah bintang Tiongkok kuno. Jelas, semua ini karena Yuan yang hari itu, dia tidak percaya bahwa bintang Tiongkok kuno ini benar-benar dapat menahan serangannya. Apa yang terjadi selanjutnya masih di luar imajinasi Yuanyang. Matahari besar jatuh di atas bintang Tiongkok kuno, seolah-olah memiliki mulut yang besar. Segera, di bawah mulut buas ini, dia benar-benar menelan roda matahari, dan itu benar-benar bersih, dan bahkan tidak ada jejak kekuatan berlebih yang dipancarkan. Perubahan ini tidak dapat diprediksi dan penuh kejutan. Hari itu, wajah Yuanyang berubah lagi dan lagi pada saat ini. Wajahnya sangat jelek, dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin, sialan, sebuah planet kecil, di mataku, seperti proyektil, mengapa ia dapat menahan kekuatan penghancur dari Seven Stars Divine Sovereign milikku? Bagi Yuanyang, dia tidak dapat mengerti semua ini. Hati Yuanyang tentu saja dipenuhi keraguan. Pada saat yang sama, Yuanyang pasti terkejut. Apakah kekuatan Chen Chang'an lebih kuat darinya? Hanya dengan bertahan dalam kekuatan bintang Tiongkok kuno, hanya dengan bertahan, dapat dengan mudah menahan serangannya yang kuat. Semua makhluk bintang Tiongkok kuno, setelah mereka melihat putaran matahari besar itu berhasil dilawan. Mereka semua menghela napas lega lagi. Wajah Yuanyang yang sangat jelek terlihat oleh para dewa keluarga Ri di sekitarnya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun dan tetap diam. Situasi di depan mereka berada di luar imajinasi mereka semua. Tidak seorang pun meramalkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Mengapa? Leluhur mereka yang tak tertandingi dan tak terkalahkan, dan bagaimana serangannya yang mendominasi dan menakutkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada bintang Tiongkok kuno. Biarkan aku melihat lebih dekat. Wajah Yuanyang jelek, dan semua pikiran spiritualnya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba melihat ke bintang kuno Huax. Iya, dengan pengamatan cermat Yuanyang, dia segera menemukan situasi seluruh bintang Tiongkok kuno. Tampaknya dalam rentang tertentu bintang Tiongkok kuno, ada fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan semacam ini sangat misterius, kuno, luas, dan bahkan kuat. Tampaknya kekuatan bawaan bintang Tiongkok kuno ini sama sekali tidak dapat diprediksi. Kekuatan misterius inilah yang menjaga bintang Tiongkok kuno.
Kekuatan ini tidak seperti kekuatan yang dimiliki para dewa. Mungkinkah kekuatan misterius dan tak terbatas ini yang menjaga planet kecil ini? Ri Yuanyang mengerutkan kening, dengan keberadaan kekuatan misterius ini di bintang Tiongkok kuno, itu seperti memiliki cangkang kura-kura. Untuk sementara, dia benar-benar tidak bisa memecahkannya. Menjijikkan, dari langit berbintang tingkat kelima, aku tidak menyangka hasilnya seperti ini. Bab 1125, lakukan pada bintang kuno Huaxia, dia harus dikutuk. Ri Yuanyang terdiam cukup lama. Tidak ada sepatah kata pun. Hanya saja ekspresinya menjadi semakin dingin. Galaksi Yuheng di sini. Wajah semua orang pucat dan ketakutan, dan mereka tidak tahu apa situasi spesifiknya. Tangan raksasa yang menakutkan tadi. Hari teror. Setiap serangan bersifat merusak, dan dapat dengan mudah menghancurkan semua yang ada di langit berbintang. Mereka sangat penasaran, apakah bintang Tiongkok kuno dapat menahannya. Hanya saja mereka terlalu jauh dari bintang kuno Huaxia. Mereka tidak tahu bagaimana situasi bintang kuno Huaxia. Bintang kuno Tiongkok. Semua wajah pucat, meskipun bintang kuno Huaxia berhasil menahan setiap serangan Ri Yuanyang. Tetapi, akibatnya sangat mengerikan. Jika Chen Chang'an ada di sana, itu akan tetap membuat mereka merasa aman. Tetapi Chen Chang'an tidak berada di bintang kuno Huaxia. Jadi biarkan mereka memiliki beberapa kekhawatiran di hati mereka. Selalu khawatir, bintang kuno Huaxia tidak dapat menghentikannya, dan dalam sekejap, itu hancur total oleh serangan teroris pihak lain. Kemudian, mereka semua juga mati. Memikirkan hal ini, di bintang Tiongkok kuno, para biksu itu tidak dapat menahan gemetar di dalam hati mereka, dan bahkan tidak dapat menahan keinginan untuk melarikan diri. Hanya saja mereka lebih takut. Saat ini, mereka bersembunyi di bintang Tiongkok kuno, dan mereka masih dapat dilindungi oleh Lord Anshan. Tetapi jika mereka meninggalkan bintang kuno Huaxia, hasilnya akan sangat berbeda. Pihak lain dapat membunuh mereka kapan saja tanpa usaha apapun. Dalam hati setiap orang, itu sangat jelas. Sekarang mereka hanya dapat berharap bahwa Lord Sute mereka segera kembali. Ziyue menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik penuh dengan kesungguhan dan pucat. Pihak lain pasti merupakan karakter yang lebih kuat daripada ibu mertua hari itu. Kita sama sekali bukan lawannya. Kita hanya dapat menyerahkannya kepada saudara Chang'an untuk menghadapinya. Zixin berkata, saudara Chang'an pergi ke Istana Abadi, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saudara Chang'an untuk kembali. Tetapi bintang Tiongkok kuno ini adalah wilayah saudara Chang'an, dengan kekuatannya menjaganya di sini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah itu, Zixin meminta keempat komandan untuk menyampaikannya, sehingga setiap orang di bintang Tiongkok kuno merasa lega. Jangan panik, takut, tenang saja. Mereka memiliki perlindungan dari saudara Chang'an, jadi mereka tidak perlu takut satu sama lain. Hong Ye menarik napas dalam-dalam, saya harap saudara Chang'an dapat segera kembali. Istana Abadi. Gunung Abadi, di atas tangga setinggi 10.000 kaki. Di bawah tatapan kaget puluhan pasang mata. Chen Chang'an telah membawa Ning Bingxian dan Ming Qing ke tengah Gunung Abadi. Tenang dan tenteram, mudah. Dari awal hingga akhir, tidak pernah terpengaruh oleh Gunung Abadi. Di tengah gunung, ada sebanyak 20 atau 30 mayat para dewa, dengan tulang putih dan kekuatan misterius yang mengalir. Para dewa ini, mereka mencoba yang terbaik, dan pada akhirnya, mereka hanya berjalan di sini dan kehilangan nyawa mereka. Sulit untuk melihat seorang dewa melangkah menaiki tangga. Sekarang, Chen Chang'an membawa Ning Bingxian dan Ming Qing ke tengah gunung, tetapi tidak terjadi apa-apa.
Di hati setiap orang yang hadir, mereka tidak memiliki keraguan. Chen Chang'an pasti akan dapat berjalan ke ujung tangga 10.000 zang, memasuki istana surgawi abadi, dan menjadi penguasa istana surgawi abadi. Tetapi di bawah tatapan semua orang, tiba-tiba, Chen Chang'an berhenti. Dia mengangkat kepalanya, dan arah yang dia lihat adalah galaksi Yuheng. Melihat Chen Chang'an berhenti tiba-tiba, Ning Bingxian bingung. "Tuan, ada apa?" Chen Chang'an berkata dengan enteng. Seseorang menembak bintang Tiongkok kuno. Mendengar perkataan Chen Chang'an, Ning Bingxian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Seseorang melakukan sesuatu pada bintang kuno Huaxia. Seketika, Ning Bingxian menjadi marah. Seseorang pasti memanfaatkan ketidakhadiran suaminya untuk mengambil kesempatan ini untuk menyerang bintang kuno Huaxia. Chen Chang'an berkata dengan enteng, "Tidak masalah, sekuat apapun lawannya, mereka tidak akan pernah mencoba menghancurkan bintang Tiongkok kuno." Tatapan mata Chen Chang'an menjadi sedingin es. Namun, jika seseorang berani menyerang bintang kuno Huaxia, dia harus dikutuk.